Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah selayaknya kita sebagai orang yang beriman untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta kasih sayangnya pada kita. Tak lupa kami selalu memanjatkan doa untuk pemirsa semuanya agar kiranya Allah memberikan kesehatan, dilapangkan hati dan rizkinya, serta dilancarkan segala urusannya. Pemirsa rahimakumullah, adapun pembahasan kali ini adalah tentang penghalang syahadat. Namun sebagaimana biasa, sebelum masuk kepada pembahasan, kami memohon dukungannya untuk mensubscribe, like, share, dan komennya, serta jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan pembahasan serta update-update dari channel peradaban ini. Pemirsa rahimakumullah, adapun yang menghalangi manusia untuk bersyahadat, yang pertama adalah jahil, kaum paganis atau penyembah berhala. Sebagian besar tidak menggunakan akal dan pikirannya secara sehat. Mereka larut dalam penyembahan berhalanya. Padahal berhala-berhala yang mereka sembah itu tidak dapat memberikan pertolongan apa-apa. Bahkan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu juga tidak dapat mendatangkan manfaat atau mudarat. Kejahilan ini bukan hanya terjadi pada manusia primitif, tetapi juga banyak melanda manusia modern seperti saat ini. Mereka cerdas otaknya, akan tetapi pada dasarnya mereka tidak menggunakan kecerdasan akalnya untuk memperoleh kebenaran. Mereka terjebak pada tradisi dan budaya yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Cerita tentang kejahilan manusia terus terjadi sepanjang masa. Pada masa Nabi Ibrahim, masa Nabi Muhammad SAW, dan juga pada masa abad modern. Kisah kejahiliahan pada masa Nabi Ibrahim Allah mengabadikannya lewat Al-Quran, Surat Al-Anbiya ayat 52 sampai 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamatsilul lati antum laha aqifun. Qalu wajadna aba'ana laha abidin. Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kalian tekun beribadah kepadanya? Mereka menjawab, kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya. Ibrahim berkata, sesungguhnya kamu dan nenek moyangmu berada dalam kesesatan yang nyata. Begitulah jawaban yang mereka berikan, dan begitu pula yang akan didapatkan jawabannya jika kita bertanya kepada kaum paganis abad ini. Apa yang mereka lakukan sebenarnya adalah sikap taklid terhadap pendahulu mereka tanpa pengetahuan yang benar. Al-Quran juga menjelaskan sikap orang-orang seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Dan ketika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah, mereka menjawab, tetapi kami mengikuti apa yang dilakukan oleh nenek moyang kami,
meskipun nenek moyang mereka tidak memiliki pengetahuan sedikit pun dan tidak mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Baqarah 170. Syahadat tidak akan dapat diperoleh bagi orang-orang yang taklid dan tidak menggunakan akal dan pikirannya secara jernih. Mereka itulah yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai orang-orang jahil. Sedangkan penghalang syahadat yang kedua adalah sombong. Sejarah telah membuktikan orang-orang yang menolak kebenaran Al-Quran atau Al-Haq, yang umumnya adalah mereka yang pada dirinya terdapat kesombongan yang besar. Fir'aun menolak kebenaran yang dibawakan oleh Nabi Musa. Namrud menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Demikian pula dengan Abu Jahal dan Abu Lahab menolak kebenaran yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Semua itu disebabkan karena perasaan lebih, perasaan mampu. Mereka itulah yang di dalam hatinya terdapat sifat tagha, ujub dan takabur terhadap dirinya. Sebuah cerita tentang kisah penolakan terhadap kebenaran diabadikan dalam sejarah. Sebuah cerita tentang kisah penolakan terhadap kebenaran diabadikan di dalam sejarah. Suatu hari, Walid bin Mughirah, seorang ahli syair terkemuka di tanah Arab, ia mendengarkan Muhammad Rasulullah SAW membaca Al-Quran di rumahnya. Orang-orang musyrikin Quraisy mengetahui bahwa Walid telah mendengarkan Al-Quran dibaca dengan perasaan takjub. Maka di antara mereka tersebar berita bahwa Walid bin Mughirah telah berpindah agama. Kaum musyrikin melaporkannya kepada pemimpin-pemimpin mereka atau pemuka-pemuka masyarakat Makkah. Maka diutuslah Abu Jahal untuk mendatangi Walid dan meminta kejelasan atas sikap Walid tersebut. Abu Jahal khawatir apabila perilaku Walid tersebut menyebabkan kaum musyrikin berbondong-bondong masuk Islam. Maka Walid pun menyampaikan apa yang ia dengar sejujurnya kepada Abu Jahal. Demi Allah, di antara kalian tidak ada yang lebih faham tentang syair kecuali aku. Demi Allah, tidak ada yang menyamai Al-Quran ini. Demi Allah, Al-Quran mendengarnya terasa indah, membacanya terasa nikmat. Tidak ada yang dapat mengalahkannya. Al-Quran ini sangat tinggi sastranya dan tidak ada yang dapat menandinginya. Mendengar jawaban dari Walid bin Mughirah, Abu Jahal marah. Demi Allah, wahai Walid, kaum tidak suka engkau mengucapkan demikian. Walid kemudian meminta agar diberi kesempatan untuk berpikir dan membuat redaksi yang paling tepat untuk menggambarkan tentang Al-Quran dan kehebatannya yang ia saksikan secara langsung dari bacaan Muhammad SAW. Sejenak setelah itu dia mengatakan bahwa apa yang diucapkan oleh Muhammad itu tidak lain adalah sihir yang dipelajari. Barang siapa di antara kamu sekalian yang mendengarkannya, maka dapat memisahkan seseorang dari anggota keluarganya dan orang tuanya. Kalimat Walid bin Mughirah itulah yang kemudian digunakan untuk memutarbalikkan fakta yang sesungguhnya atas kebenaran Al-Quran. Maka Al-Quran mencatat mereka sebagai orang-orang yang menyombongkan diri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu fakkara faqaddar, fakutila kaifa qaddar,
summa qutila kaifa qaddar, summa nazar, summa abasa wa bashar, summa adabara wastakbar. Faqala in hadza illa sihrun yu'sar, in hadza illa qaulul bashar. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya, maka celakalah dia bagaimana dia menetapkan. Kemudian celakalah dia bagaimana dia menetapkan. Kemudian dia memikirkan. Sesudah itu dia bermasam muka dan merengut. Kemudian dia berpaling dari kebenaran dan dia menyombongkan diri. Lalu dia berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir dan dipelajari dari orang-orang dahulu. Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 18-25. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.